Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Hidayat. Pada video ini saya akan mempresentasikan project final task saya dari program Project Based Virtual Internship Front-End Developer Core Initiative bersama Rakamin Academy. Saya merupakan lulusan S1 dari Universitas Gunadarma, program studi informatika. Saya memiliki pengalaman dan keahlian pada pengembangan aplikasi mobile, website, dan desain grafis. Selama masa studi, saya aktif mengerjakan proyek berbasis teknologi seperti penulisan ilmiah, dan saya mengikuti beberapa bootcamp dan workshop untuk memperkuat kemampuan analisis dan implementasi teknis saya. Saya memiliki aspirasi karir sebagai pengembang teknologi, khususnya di bidang aplikasi mobile dan website. Lalu ada about company. Untuk Core Initiative ini merupakan perusahaan penyedia pengembangan software dengan spesialisasi di bidang finansial teknologi, artificial intelligence, serta blockchain. Core Initiative memiliki tim yang dengan sigap membantu perusahaan Anda dalam memecahkan sebuah masalah dengan cara yang paling efektif dan efisien. Core Initiative menyediakan berbagai jasa yang dikhususkan untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam mengajukan proses bisnisnya. Core Initiative dapat melakukan pengembangan terhadap website perusahaan Anda, serta membantu mengoptimalkan mobile apps yang digunakan perusahaan tersebut dalam memasarkan produknya. Lalu ada latar belakang. Tugas yang diberikan ini membentuk UI aplikasi berdasarkan skenario yang telah diberikan. Skenario yang diberikan ini pada case study final task ini adalah membuat website untuk menampilkan e-commerce katalog. Jadi akan dilakukan implementasi dan juga deployment beserta kode backend yang telah diberikan. Untuk ketentuan tugasnya atau ketentuan website yang akan dibuat ini menampilkan data yang didapat dari API. Kemudian API ini berupa indeks dari angka 1 hingga 20 yang tiap indeksnya memiliki kategori yang berbeda. Misalnya indeks 1 akan menampilkan atau memiliki kategori men's clothing. Jadi data produk ini memiliki dua kategori, yaitu men's clothing dan women's clothing. Dan website ini juga akan ditambah dengan loading element. Jadi loading element atau loader yang dibuat ini akan ditampilkan untuk menunggu balasan dari API, sehingga website ini akan UX atau user experience friendly. Dan website ini juga memiliki 3 halaman, yaitu yang tadi menampilkan produk men's clothing, women's clothing, dan ada satu halaman lagi yaitu unavailable product atau halaman untuk menampilkan produk tidak tersedia. Website yang saya buat ini menggunakan framework Vue.js. Yang saya lakukan pertama itu adalah menginstal Vue.js menggunakan Vue CLI. Lalu saya membuat project Vue-nya dengan perintah Vue create. Untuk nama projectnya itu ada e-commerce catalog. Lalu saya menjalankan project Vue-nya di localhost 8080 yang saya running di browser. Untuk tampilan Vue.js-nya seperti ini, tampilan awalnya. Dan untuk struktur folder projectnya itu di sini ada aset, itu untuk tempat menyimpan gambar, logo, dan untuk file CSS-nya. Lalu ada komponen, dan di dalam folder komponen ini terdapat komponen utama yang saya beri nama product display dengan ekstensi .vue. Jadi di product display ini ada template section, script section, dan untuk mengimport styling dari file CSS-nya. Lalu f.vue itu halaman default yang pertama di load, dan main.js untuk mengatur pluginnya. Lalu masuk ke template section-nya. Di sini saya membuat loading state, di mana untuk menampilkan animasi loading saat loading bernilai true. Lalu ada conditional rendering. Jadi akan menampilkan section yang sesuai berdasarkan kategori produk. Di sini ada men's clothing, women's clothing, dan product available atau untuk menampilkan produk yang tidak tersedia.
Lalu ada data binding. Di sini akan mengikat data produk yang terdiri dari ada image produknya, judul atau nama produknya, lalu ada kategori produknya, dan juga rating produknya. Lalu ada script section, yaitu data dan compute properties. Untuk data properties di sini di sini produk data itu menyimpan data produk yang diambil dari API. Lalu ada compute properties. Di compute properties ini akan memeriksa kategori produk. Jika produk available ini untuk jika produk tidak tersedia, dan is men's clothing dan is women's clothing ini untuk mengecek atau memeriksa kategori produk yang tersedia dari kategori men's clothing dan women's clothing. Lalu script section selanjutnya itu ada life cycle dan methods. Untuk di life cycle hook ini, di this fetch product data itu akan memanggil fetch product data ini saat komponen di mount. Dan untuk method ini ada fetch product data. Jadi loading akan diset menjadi true, dan aplikasi atau website ini akan mengambil data produk dari API yang ini ditandai dengan current index dan akan disimpan di this product data. Dan di sini terdapat error handling untuk mengecek apabila terjadi kesalahan atau error yang akan ditampilkan nanti di konsol. Lalu ada get next product. Di sini current index akan bertambah 1 untuk mengambil produk berikutnya. Jika sudah mencapai 20 akan kembali ke produk pertama. Kemudian fetch product data ini akan dipanggil untuk mengambil data produk yang baru. Lalu akan mengimport styling dari file CSS yang disimpan dalam aset yang saya bernama page.css. Itu mengimport file CSS untuk styling komponennya. Ini terdapat color palette yang saya bentuk variabel untuk membantu atau mempermudah dalam mendesain website-nya. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk halaman men's clothing-nya yang saya jalankan di browser. Jadi setiap saya klik button next product ini akan mengganti menjadi produk yang lain dari kategori tersebut, misalnya men's clothing. Dan ini untuk halaman women's clothing-nya sama seperti men's clothing, namun akan memanggil data produk dari women's clothing. Dan sini ada halaman unavailable product atau produk tidak tersedia. Jadi kesimpulan final task ini, komponen ini dirancang untuk menampilkan produk dari API yang tersedia dari link ini vectorapi.com berdasarkan kategori produk pria untuk menampilkan produk dengan kategori men's clothing, produk wanita itu menampilkan produk dengan kategori women's clothing, dan unavailable product atau produk tidak tersedia. Lalu terdapat juga fitur navigasi next product memungkinkan pengguna atau user untuk melihat produk berikutnya secara berurutan. Ini untuk link projectnya di GitHub. Sekian presentasi hasil project final task saya pada program Project Based Virtual Internship Front-End Developer Core Initiative bersama Rakamin Academy. Terima kasih.